tidak usah dilarang oleh Kapolri. Ya, kalau Kapolda, Kapolres atau anggota polisi yang lain siapapun mau bersaksi untuk kepentingan 03, ya ini kan karena yang mengajukan permohonan 03 tentu saja konteksnya adalah untuk kepentingan 03, ya ini menuduh bahwa pemilu ini tidak adil, curang, tertutur, masif dan seterusnya dan seterusnya. Ya namanya polisi bunuh diri gimana sih? Ini Kapolda mana lah? Kapolda mana yang berani bersaksi? Kapolda mana yang mau bunuh diri di depan persidangan? Mau mempermalukan diri sendiri, mau mempermalukan lembaganya, ya nggak ada ya Kapolda waras sebenarnya kalau ada yang begitu itu. Iya kan? Orang betah urip. Orang betah di polisi, kebagian pensiun. Imbas tak ada Kapolda bersaksi untuk Ganjar Mahfud di sidang MK, IPW berkomentar kosong, hanya gertakan. Saya baca dulu. Ini ditulis oleh surya.co.id. Polemik adanya Kapolda yang mau bersaksi untuk paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud di sidang sengketa Pilpres 2024 terus berlanjut. Setelah Ketua Tim Demokrasi dan Keadilan Ganjar Mahfud Todung Mulyo Lubis menuding Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melarang seluruh Kapolda dan Kapolres untuk bersaksi dan bagi yang bersaksi akan diberi sanksi, kini giliran Indonesia Police Watch IPW yang bersuara. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso memberikan 6 catatan terkait polemik. Menurut dia, isu itu kali pertama digulirkan oleh Henry Yosodiningrat, tim hukum Ganjar Mahfud itu sebelum permohonan sengketa ke MK dan setelah sengketa diajukan ke MK. Namun belakangan muncul pernyataan Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud Todung Mulyo Lubis menyatakan Kapolri tidak memberikan izin pada seorang Kapolda yang akan memberikan kesaksian. Kondisi ini telah menimbulkan satu polemik seakan-akan benar adanya Polri berpihak dan menjadi bagian dari dugaan pelanggaran keberpihakan pemerintah termasuk Polri pada pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran, kata Sugeng Teguh Santoso kepada Tribun News hari Senin kemarin. Teguh mengatakan pernyataan tersebut bisa menggiring opini bahwa telah terjadi pelanggaran proses dalam Pilpres yang terstruktur, sistematif dan masif atau TSM. Menurut Teguh, ketiadaan saksi Kapolda yang diajukan tim hukum Ganjar Mahfud dalam daftar saksi hanya menunjukkan bahwa pernyataan tim hukum pemohon 03 hanyalah omong kosong belaka. Ya iyalah gimana sih ya. Tidak usah dilarang oleh Kapolri. Ya, kalau Kapolda, Kapolres atau anggota polisi yang lain siapapun mau bersaksi untuk kepentingan 03, ya ini kan karena yang mengajukan permohonan 03 tentu saja konteksnya adalah untuk kepentingan 03, ya ini menuduh bahwa pemilu ini tidak adil, curang, tertutur, masif dan seterusnya dan seterusnya. Ya namanya polisi bunuh diri gimana sih? Nah ya, kalau ada Kapolda, ada Kapolres atau oknum polisi apapun mau bersaksi untuk kepentingannya 03, itu namanya polisi bunuh diri. Pengen dipecat, pengen diberhentikan. Karena apa? Karena melanggar sumpahnya, melanggar tugasnya. Karena polisi harus netral, polisi tidak boleh berpihak. Kok dia kemudian mau bersaksi betul bahwa pemilu kemarin tidak netral. Pemilu kemarin aparat diarahkan untuk nyoblos 05, 06, 07. Ya sama saja masuk kubur sendiri, gimana sih? Tidak usah dilarang oleh Kapolri. Orang masuk akal banget sih. Iya kan? Mana ada capek-capek merintis jabatan di Polri sampai di tingkat Kapolda tiba-tiba datang ke MK untuk menyerahkan nyawa dalam tanda petik ya, untuk dipecat dari jabatannya. Ya, karena mengatakan bahwa polisi tidak netral. Dia tidak netral dalam Pilpres kemarin. Kan sama saja menelanjangi diri. Sama saja membuka aib diri sendiri. Sama saja mengatakan saya pembunuh ini. Kayak ibaratnya begitu loh. Saya maling gitu loh. Saya perampok. Ya betul, Pak Hakim, saya perampok. Ya enggak, ibaratnya kan begitu. Ya sama aja, ya sudah cek.
jeblos kena penjara kan begitu. Pengibaratannya kan begitu. Ya, karena polisi memang tidak boleh berpihak, harus netral. Aparat TNI Polri itu harus netral. Yang boleh nyoblos itu istrinya, anaknya. Tapi kalau jabatannya Polri itu memang sudah jauh-jauh ditekankan oleh Kapolri karena memang Undang-Undang Pemilu mengatakan demikian, tidak boleh aparat TNI Polri berpihak di dalam pemilu, dalam politik praktis. Itu loh Pak Todung Mulya Lubis dan jajaran tim lawyer 03. Jadi itu tidak perlu dipakai instruksi perintah dari Kapolri segala, tidak perlu. Karena emang tidak boleh. Kalau ada polisi aktif kok mau bersaksi itu namanya polisi menyerahkan nyawanya sendiri namanya kan. Kalaupun kemudian dia ngomong bahwa yang tidak netral adalah dia sendiri, ya dia yang berarti sedang menyerahkan mempertaruhkan jabatannya sendiri, pengen dipecat. Lalu kemudian kalau dia ngomong bahwa iya seluruh polisi tidak netral, sudah diperintahkan oleh A, B, C, D atasan untuk mengkondisikan pemenangan 010. Apa dia bisa membuktikan? Mana buktinya, mana faktanya bahwa Anda diperintahkan untuk mengkondisikan 010? Kalau nggak bisa membuktikan ya mati juga, bunuh diri juga. Karena hukum itu bukan narasi, bukan opini, bukan omon-omon. Hukum itu berani menuduh, harus berani membuktikan, berani mendalilkan. Iya dong, gimana sih? Ya semua tahulah pakar hukum, apalagi bapak polisi pasti tahu itu semua. Tidak mungkin akan mengatakan sesuatu yang dia tidak bisa menunjukkan fakta-fakta, bukti-bukti hukumnya. Kalau itu dilakukan ya sama aja deh. Tadi itu menggali, dia mengubur sendiri. Saya heran kenapa sekelas tim lawyer tingkat capres ya, kok lucu gitu loh. Apa tidak dipikirkan sebelumnya, sebelum ngomong bahwa akan kami hadirkan Kapolda. Itu nalar dari mana itu loh. Gak masuk akal itu loh, sesuatu yang tidak masuk akal. Kalau akan menghadirkan mantan Kapolda boleh mungkin, karena mantan sudah pensiun ya, sudah purnawirawan, itu memang boleh memilih menggunakan hak pilih kalau sudah purnawirawan. Tapi kalau sepanjang masih Kapolda aktif ya sebuah ungkapannya omon-omon. Ini Kapolda mana lah? Kapolda mana yang berani bersaksi? Kapolda mana yang mau bunuh diri di depan persidangan? Mau mempermalukan diri sendiri, mau mempermalukan lembaganya, ya nggak ada ya Kapolda waras sebenarnya kalau ada yang begitu itu. Iya kan? Nah ya Kapolda waras kalau ada mau ngomong di persidangan bahwa lembaganya tidak netral, berarti nu Kapolda wis ora betah urip. Wis ora betah di polisi, kebagian pensiun. Kalau itu nggak perlu kalau ada yang begitu ya ada oknum Kapolda yang begitu. Itu ya nggak perlu dilarang oleh Kapolri, tidak perlu izin kepada Kapolri, datang aja ketemu dengan tim hukumnya 01, 03, selesai. Dia tidak butuh izin dan sebagainya. Pancenan wis belenger di polisi. Udah bosan jadi polisi. Pak ini sudah siap dipecat gitu loh. Kalau memang masih ingin berkarir dengan jabatannya, dengan institusi Polri-nya, ya tentu nggak mau lah. Walaupun misalkan melakukan melakukan atas inisiatif sendiri atau inisiatif orang lain, ya tetap tidak mungkin bersaksi lah. Tidak mungkin ngomong, gimana sih? Ya wong desa pengen ngerti lah. Wong Cilongo karena Gunung Lurah ya mesti ngerti kayak gitu. Karena wong Jeruk Legi ngerti. Masa cuma bersaksi kon merugikan diri sendiri ya. Orang masuk akal. Kang didalani. Bersaksi yang membahayakan diri sendiri ya. Orang ketemu ngakal lah, gimana sih? Aduh, kepriwen dane sih pada uli pada mikir jalan pikirannya itu dari mana loh. Berani-beraninya ngomong menghadirkan Kapolda di siapa sih yang dihadirkan untuk kepentingan Anda, untuk sebuah hal yang membahayakan Kapolda itu sendiri. Kapolda yang bahaya apa? Ya itu saja saya kira berita lucu dan unik
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.